Menantu tertinggi. Bab 81, Amarah tak berujung, siapa yang bisa menahannya? Kekuatan kultivator, status kultivator, Su Teng sangat menyadari hal ini, oleh karena itu hatinya terguncang. Kau benar-benar punya pengetahuan. Pria tua berjubah biru itu mencibir dengan acuh, lalu berkata dengan nada menghina, apa kau masih ingin melawan sekarang? Tidak bagus. Su Teng tidak berkata apa-apa, melainkan berteriak dalam hati, sambil berbalik menatap Susan. Awalnya, dia mengira Susan akan terluka parah. Namun, saat dia berbalik, dia mendapati Susan tidak terluka, tanpa bekas luka sedikitpun. Kamu juga punya artefak sihir. Serahkan saja. Melihat Susan baik-baik saja, mata lelaki tua itu berbinar dan dia langsung bergerak untuk mengambilnya. Sebelum Su Teng dan Susan sempat bereaksi, lelaki tua berjubah biru itu menyambar artefak ajaib dari mereka. Melihat semuanya merupakan jenis artefak yang sama, senyum lelaki tua itu semakin lebar, ini memang hebat. Sementara itu, Ye Feng menyelesaikan penjelajahannya di seluruh jalan batu taruhan, di mana ia menemukan beberapa batu mentah yang menjanjikan. Bersama dengan 2 buah batu giok sebelumnya, Ye Feng kini telah menemukan lebih dari 10 batu giok kualitas terbaik. Dengan mengembangkan semua ini, perusahaan Liu Sue seharusnya mampu bertahan untuk sementara waktu. Kembali dari pelelangan umum akan membawa kemakmuran sejati, batu giok bermutu tinggi yang tak terhitung jumlahnya akan tersedia bagi Liu Sue untuk digunakan tanpa henti. Setelah melemparkan semua batu mentah ke ruang penyimpanan, Ye Feng merasa puas dan siap untuk pergi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ada pesan yang masuk, lalu dia buru-buru membukanya. Bahaya, tolong, rumah keluarga Su. Setelah melihat isi pesan itu, Ye Feng mengerutkan kening dan bergegas menuju rumah keluarga Su, seketika kecepatannya melampaui kecepatan mobil. Inilah teror yang dialami para penanam modal, ledakan kecepatan yang bahkan mobil pun tak mampu mengejarnya. Saat Ye Feng bergegas menuju rumah keluarga Su, semua anggota keluarga Su tengah menanggung siksaan yang tidak manusiawi. Di satu sisi, lelaki tua berjubah biru itu mencengkeram Su Tong dan mengancam dengan dingin, bicaralah, atau aku akan membunuhmu. Kalau begitu bunuh saja aku. Su Tong menutup matanya dan menjawab dengan dingin. Bagus, bagus sekali. Melihat kekeras-kepalaan Su Tong, lelaki tua berjubah biru itu langsung murka. Dia mengeluarkan senjata yang dibuat khusus. Alih-alih menyebutnya senjata, itu lebih merupakan alat penyiksaan. Alat musik ini dipenuhi kait kail, dan setiap kait terlihat mengerikan. Lebih parahnya lagi, bukan hanya sekali, melainkan tak terhitung banyaknya kait yang menusuk tubuh seseorang, mengakibatkan penderitaan sedemikian rupa sehingga tak seorang pun sanggup menanggungnya. Lepaskan kakekku. Melihat pemandangan ini, Su Kun dan Su Zixi langsung panik. Diamlah, kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Orang yang mengendalikan Su Kun menamparnya lalu bertanya dengan dingin, katakan padaku, bagaimana artefak ajaib ini dimurnikan. Namun Su Kun memutar matanya dan tidak mengatakan apapun. Bagus, bagus sekali, hajar dia. Melihat Su Kun tak bereaksi, pemimpin berpakaian biru itu memberi perintah keras. Atas perintahnya, 2 orang pria mengambil cambuk dan memukul Su Kun dengan kejam. Percikan, percikan, percikan. Setiap kali cambuk itu mengenai Su Kun, meninggalkan bekas berdarah, membuat siapapun yang melihatnya merasa kesakitan. Namun, meski begitu, Su Kun tidak memohon belas kasihan, juga tidak mengkhianati Ye Feng. Ia menahan rasa sakit, bersenandung keras menantang. Sementara itu, di sisi lain, Su Zixi juga menanggung penyiksaan yang tidak manusiawi. Jangan bicara, bagus sekali, gadis cantik seperti itu, bukankah dia akan sia-sia jika tidak dimanfaatkan? Tangkap dia. Mengikuti godaan kejam satu orang, 2 pria berpakaian biru menjadi gila dan mulai merobek pakaian Su Zixi. Dalam sekejap, hanya sedikit yang tersisa di tubuh Su Zixi untuk menutupinya. Kulit putih yang terekspos membuat pandangan mata para lelaki itu makin dan tergila-gila. Binatang buas, sekelompok binatang buas. Melihat pemandangan ini, Su Hong dan yang lainnya berteriak keras. Jaga diri kalian dulu. Orang yang mengendalikan mereka mencibir dan terus menyiksa mereka. Su Hong, Su Zan, dan Su Teng segera berjuang di bawah siksaan itu, tubuh mereka dipenuhi luka. Ini bukan yang terburuk, Su Tong bahkan lebih menyedihkan.
Saat lelaki tua berjubah biru itu menghancurkan tongkat berduri, kait yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuh Sutong, menciptakan lubang demi lubang. Terlebih lagi, keberadaan kait menyebabkan mereka menarik keluar sejumlah daging dan darah, mengangkat potongan-potongannya. Ah! Disertai jeritan, Sutong pingsan. Kakek, melihat kejadian ini, keluarga Su berteriak. Itu bukan yang terburuk. Yang terburuk adalah Su Zixi, yang hampir ditelanjangi, memegang erat pakaian dalamnya dengan putus asa. Melihat tubuh menggoda di depan mereka, dua pria berpakaian biru di samping Su Zixi sangat bersemangat saat mereka menerjangnya. Pada saat itu, yang ada di pikiran mereka hanya satu, segera miliki wanita cantik bermutu tinggi ini, yang lainnya bisa menunggu. Dan kemudian, sebuah bayangan hitam muncul tiba-tiba. Sebelum keduanya bisa mendekati Su Zixi, mereka ditendang oleh bayangan itu. Setelah menendang keduanya, bayangan itu segera melepaskan pakaiannya dan menyampirkannya pada Su Zixi. Memem gelombang Ye Feng, kamu akhirnya datang. Memang, orang yang datang itu adalah Ye Feng, yang bergegas menghampiri. Dan Su Zixi, saat melihat Ye Feng, langsung menangis dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Ye Feng melihat kejadian itu dengan ekspresi marah. Setiap anggota keluarga Su disiksa hingga tak dapat dikenali lagi, semuanya penuh luka. Sutong telah disiksa sampai pingsan. Su Zixi hampir menderita karena dinodai oleh kelompok kejam ini. Hal ini membuat Ye Feng luar biasa marah, menatap orang-orang ini, masing-masing seperti orang mati, menjatuhkan hukuman langsung kepada mereka yakni hukuman mati. Kultivator, master bela diri tingkat menengah. Kaulah yang memurnikan artefak magis, kan? Aku mencarimu, waktumu tepat. Melihat Ye Feng, mata lelaki tua berjubah biru itu berbinar saat ia berbicara sambil tersenyum. Kau memperlakukan mereka seperti ini, semua karena aku. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Ye Feng mengerutkan kening. Benar juga, apa kau pikir aku akan melakukan ini tanpa imbalan? Waktuku berharga. Pria tua berjubah biru itu tersenyum bangga, lalu memberi isyarat kepada semua orang untuk melepaskan anggota keluarga Su. Mendengar kata-kata itu, Ye Feng merasakan rasa bersalah yang mendalam, menyadari bahwa dialah yang telah menyebabkan keluarga Su begitu menderita. Keluarga Su disiksa dengan kejam karena dia, yang menyulut kemarahan Ye Feng. Pergilah, bereskan barang-barangmu, ganti baju, dan aku akan mengurus sisanya. Ye Feng menepuk Su Zixi, memberi isyarat dengan tenang. Meski Ye Feng tampak sangat tenang di permukaan, hatinya dipenuhi amarah. Su Zixi mengangguk dan masuk ke dalam untuk berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, Su Zixi memindahkan Sutong dan yang lainnya ke tempat yang aman. Pada saat ini, lelaki tua berjubah biru itu berkata dengan nada mengejek, "Ayo, serahkan metode pemurnian artefak sihir, dan aku akan mengampuni nyawamu." Hah! Ye Feng mencibir sambil tertawa dingin dan berteriak dengan marah, "Kalian semua harus mati." Para pembaca yang budiman, usahakan untuk tidak keluar rumah jika memungkinkan. Mohon ditanggapi dengan serius, tinggal di rumah adalah kontribusi bagi negara. Bab 81, Amarah Tak Berujung, siapa yang bisa menahannya? Kekuatan kultivator, status kultivator, Su Teng sangat menyadari hal ini, oleh karena itu hatinya terguncang. Kau benar-benar punya pengetahuan. Pria tua berjubah biru itu mencibir dengan acuh, lalu berkata dengan nada menghina, "Apa kau masih ingin melawan sekarang?" Tidak bagus. Su Teng tidak berkata apa-apa, melainkan berteriak dalam hati, sambil berbalik menatap Susan. Awalnya, dia mengira Susan akan terluka parah. Namun, saat dia berbalik, dia mendapati Susan tidak terluka, tanpa bekas luka sedikitpun. Kamu juga punya artefak sihir. Serahkan saja. Melihat Susan baik-baik saja, mata lelaki tua itu berbinar dan dia langsung bergerak untuk mengambilnya. Sebelum Su Teng dan Susan sempat bereaksi, lelaki tua berjubah biru itu menyambar artefak ajaib dari mereka. Melihat semuanya merupakan jenis artefak yang sama, senyum lelaki tua itu semakin lebar, ini memang hebat. Sementara itu, Ye Feng menyelesaikan penjelajahannya di seluruh jalan batu taruhan, di mana ia menemukan beberapa batu mentah yang menjanjikan. Bersama dengan 2 buah batu giok sebelumnya, Ye Feng kini telah menemukan lebih dari 10 batu giok kualitas terbaik. Dengan mengembangkan semua ini, perusahaan Liu Sue seharusnya mampu bertahan untuk sementara waktu. Kembali dari pelelangan umum akan membawa kemakmuran sejati,
batu giok bermutu tinggi yang tak terhitung jumlahnya akan tersedia bagi Liu Sue untuk digunakan tanpa henti. Setelah melemparkan semua batu mentah ke ruang penyimpanan, Ye Feng merasa puas dan siap untuk pergi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ada pesan yang masuk, lalu dia buru-buru membukanya. Bahaya, tolong, rumah keluarga Su. Setelah melihat isi pesan itu, Ye Feng mengerutkan kening dan bergegas menuju rumah keluarga Su, seketika kecepatannya melampaui kecepatan mobil. Inilah teror yang dialami para penanam modal, ledakan kecepatan yang bahkan mobil pun tak mampu mengejarnya. Saat Ye Feng bergegas menuju rumah keluarga Su, semua anggota keluarga Su tengah menanggung siksaan yang tidak manusiawi. Di satu sisi, lelaki tua berjubah biru itu mencengkeram Su Tong dan mengancam dengan dingin, "Bicaralah, atau aku akan membunuhmu. Kalau begitu bunuh saja aku." Su Tong menutup matanya dan menjawab dengan dingin. "Bagus, bagus sekali." Melihat kekeras-kepalaan Su Tong, lelaki tua berjubah biru itu langsung murka. Dia mengeluarkan senjata yang dibuat khusus. Alih-alih menyebutnya senjata, itu lebih merupakan alat penyiksaan. Alat musik ini dipenuhi kait-kail, dan setiap kait terlihat mengerikan. Lebih parahnya lagi, bukan hanya sekali, melainkan tak terhitung banyaknya kait yang menusuk tubuh seseorang, mengakibatkan penderitaan sedemikian rupa sehingga tak seorang pun sanggup menanggungnya. "Lepaskan lepaskan kakekku." Melihat pemandangan ini, Su Kun dan Su Zixi langsung panik. "Diamlah, kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri." Orang yang mengendalikan Su Kun menamparnya lalu bertanya dengan dingin, "Katakan padaku, bagaimana artefak ajaib ini dimurnikan?" Namun Su Kun memutar matanya dan tidak mengatakan apapun. "Bagus, bagus sekali, hajar dia." Melihat Su Kun tak bereaksi, pemimpin berpakaian biru itu memberi perintah keras. Atas perintahnya, dua orang pria mengambil cambuk dan memukul Su Kun dengan kejam. Percikan, percikan, percikan. Setiap kali cambuk itu mengenai Su Kun, meninggalkan bekas berdarah, membuat siapapun yang melihatnya merasa kesakitan. Namun, meski begitu, Su Kun tidak memohon belas kasihan, juga tidak mengkhianati Ye Feng. Ia menahan rasa sakit, bersenandung keras menantang. Sementara itu, di sisi lain, Su Zixi juga menanggung penyiksaan yang tidak manusiawi. "Jangan bicara, bagus sekali, gadis cantik seperti itu, bukankah dia akan sia-sia jika tidak dimanfaatkan? Tangkap dia." Mengikuti godaan kejam satu orang, dua pria berpakaian biru menjadi gila dan mulai merobek pakaian Su Zixi. Dalam sekejap, hanya sedikit yang tersisa di tubuh Su Zixi untuk menutupinya. Kulit putih yang terekspos membuat pandangan mata para lelaki itu makin ber dan tergila-gila. "Binatang buas, sekelompok binatang buas." Melihat pemandangan ini, Su Hong dan yang lainnya berteriak keras. "Jaga diri kalian dulu." Orang yang mengendalikan mereka mencibir dan terus menyiksa mereka. Su Hong, Su Zan, dan Su Teng segera berjuang di bawah siksaan itu, tubuh mereka dipenuhi luka. Ini bukan yang terburuk, Su Tong bahkan lebih menyedihkan. Saat lelaki tua berjubah biru itu menghancurkan tongkat berduri, kait yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuh Su Tong, menciptakan lubang demi lubang. Terlebih lagi, keberadaan kait menyebabkan mereka menarik keluar sejumlah daging dan darah, mengangkat potongan-potongannya. "Ah!" Disertai jeritan, Su Tong pingsan. "Kakek!" Melihat kejadian ini, keluarga Su berteriak. Itu bukan yang terburuk. Yang terburuk adalah Su Zixi, yang hampir ditelanjangi, memegang erat pakaian dalamnya dengan putus asa. Melihat tubuh menggoda di depan mereka, dua pria berpakaian biru di samping Su Zixi sangat bersemangat saat mereka menerjangnya. Pada saat itu, yang ada di pikiran mereka hanya satu, segera miliki wanita cantik bermutu tinggi ini, yang lainnya bisa menunggu. Dan kemudian, sebuah bayangan hitam muncul tiba-tiba. Sebelum keduanya bisa mendekati Su Zixi, mereka ditendang oleh bayangan itu. Setelah menendang keduanya, bayangan itu segera melepaskan pakaiannya dan menyampirkannya pada Su Zixi. "Memem gelombang Ye Feng, kamu akhirnya datang." Memang, orang yang datang itu adalah Ye Feng, yang bergegas menghampiri. Dan Su Zixi, saat melihat Ye Feng, langsung menangis dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Ye Feng melihat kejadian itu dengan ekspresi marah. Setiap anggota keluarga Su disiksa hingga tak dapat dikenali lagi, semuanya penuh luka. Su Tong telah disiksa sampai pingsan.
Su Zixi hampir menderita karena dinodai oleh kelompok kejam ini. Hal ini membuat Ye Feng luar biasa marah, menatap orang-orang ini, masing-masing seperti orang mati, menjatuhkan hukuman langsung kepada mereka yakni hukuman mati. Kultivator, Master Bela Diri tingkat menengah. Kaulah yang memurnikan artefak magis, kan? Aku mencarimu, waktumu tepat. Melihat Ye Feng, mata lelaki tua berjubah biru itu berbinar saat ia berbicara sambil tersenyum. Kau memperlakukan mereka seperti ini, semua karena aku. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Ye Feng mengerutkan kening. Benar juga, apa kau pikir aku akan melakukan ini tanpa imbalan? Waktuku berharga. Pria tua berjubah biru itu tersenyum bangga, lalu memberi isyarat kepada semua orang untuk melepaskan anggota keluarga Su. Mendengar kata-kata itu, Ye Feng merasakan rasa bersalah yang mendalam, menyadari bahwa dialah yang telah menyebabkan keluarga Su begitu menderita. Keluarga Su disiksa dengan kejam karena dia, yang menyulut kemarahan Ye Feng. Pergilah, bereskan barang-barangmu, ganti baju, dan aku akan mengurus sisanya. Ye Feng menepuk Su Zixi, memberi isyarat dengan tenang. Meski Ye Feng tampak sangat tenang di permukaan, hatinya dipenuhi amarah. Su Zixi mengangguk dan masuk ke dalam untuk berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, Su Zixi memindahkan Su Tong dan yang lainnya ke tempat yang aman. Pada saat ini, lelaki tua berjubah biru itu berkata dengan nada mengejek, "Ayo, serahkan metode pemurnian artefak sihir, dan aku akan mengampuni nyawamu." Hah, Ye Feng mencibir sambil tertawa dingin dan berteriak dengan marah, "Kalian semua, harus mati. Para pembaca yang budiman, usahakan untuk tidak keluar rumah jika memungkinkan. Mohon ditanggapi dengan serius, tinggal di rumah adalah kontribusi bagi negara." Bajingan-bajingan Ni, Su Hong, Su Kun, dan yang lainnya bertepuk tangan dan bersorak. Bersemangat untuk melampiaskan segala keluh kesah yang pernah dideritanya sebelumnya. Melihat Su Tong yang hampir tak bernapas di samping mereka jadi ingin sekali melenyapkan bajingan ini. Melihat kehebatan Ye Feng, Su Teng mengangguk, memberi penghormatan lebih tinggi kepada Ye Feng, tidak buruk, dia pasti akan mencapai hal-hal hebat. Lemah, setelah mengalahkan lawan-lawan ini, Ye Feng berkata dengan nada menghina. Namun, saat berdiri di hadapan Ye Feng, lelaki tua berpakaian hijau itu merasakan sedikit keterkejutan namun tidak panik. Lumayan, di usia semuda ini sudah menjadi master bela diri tingkat menengah, dengan kekuatan sebesar ini, aku hampir menyesal telah membunuhmu. Sementara itu, pria tua itu memuji dengan nada bercanda. Kemudian, dia merenung lebih jauh, memikirkan kemungkinan lain antara dia dan Ye Feng. Maka dia pun berkata lagi, "Mengapa tidak begini? Jadilah muridku, bergabunglah dengan keluarga Huku, dan aku janjikan masa depan yang tak terbatas kepadamu." Bagaimana? Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dengan gaya narsis, berasumsi Ye Feng pasti setuju. Namun, setelah menunggu beberapa saat tanpa mendengar Ye Feng berbicara, dia tampak bingung. "Pak Tua, apa yang kau tunggu?" Melihat tindakannya, Ye Feng berteriak dengan nada mencemooh dan marah. "Kau, beraninya kau menghinaku. Kau sedang mencari mati." Mendengar hinaan Ye Feng, lelaki tua berbaju hijau itu tampak terkejut, wajahnya berubah sangat buruk. Ye Feng mencibir dengan nada menghina, lalu terus mengumpat, "Kenapa tidak menghinamu saja? Aku tidak hanya akan menghinamu hari ini, tapi juga menghajarmu sampai tak bisa dikenali. Oh benar juga, aku lupa kalau ibumu pasti sudah tidak ada lagi. Tapi jangan khawatir, aku akan mengirimmu ke bawah untuk membiarkannya melihatnya dengan jelas." Mendengar kata-kata Ye Feng, lelaki tua berpakaian hijau itu menggertakkan giginya dan menghentakkan kaki karena marah. Sebaliknya, Su Zixi dan yang lainnya merasa geli. "Haha, bagaimana mungkin aku tidak menyadari sebelumnya kalau Ye Feng juga punya sisi imut seperti itu. Lupa kalau ibumu pasti sudah tidak ada lagi, aku akan mengirimmu ke bawah untuk menjenguknya, haha." Terutama Su Kun dan Su Zixi, mereka memandang Ye Feng, menganggapnya luar biasa dan sangat berbakat. "Dasar bocah nakal, kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan mengambil nama keluargamu." Pria tua berbaju hijau itu meraung, bersiap menyerang. Namun Ye Feng yang mendengar hal itu langsung menggelengkan kepalanya, "Aku tidak punya anak yang tidak berbakti sepertimu." Lelaki tua berpakaian hijau itu begitu marah hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Dia merasa jika dia tidak segera menyerang,
Ye Feng pasti akan membuatnya marah sampai mati. 8 trigram telapak tangan. Terlebih lagi, serangan orang ini menggunakan keahlian khasnya, telapak tangan 8 trigram. Saat ia menggunakan telapak tangan 8 trigram, kecepatan dan kekuatannya langsung meningkat secara signifikan. Melihat serangan lawan, Ye Feng pun menyambutnya dengan pukulan, mengubah ki sejati ke titik ekstrim. Pada saat ini, kecepatan Ye Feng dan lelaki tua itu berubah menjadi bayangan, mendorong kecepatan manusia hingga batasnya. Gedebuk. Tak lama kemudian, keduanya bertukar pukulan, disertai suara teredam, dan mundur beberapa langkah. Pertemuan ini membuat lelaki tua berpakaian hijau itu sangat terkejut. Awalnya, dia yakin serangan habis-habisannya pasti akan menghancurkan Ye Feng. Namun, hasilnya tidak demikian. Ye Feng, yang hanya seorang master bela diri tingkat menengah, secara mengejutkan memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan miliknya, yang benar-benar mengejutkannya. Bagaimana dia bisa sekuat seorang guru bela diri tingkat menengah? Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hijau itu kebingungan. Sebaliknya, Ye Feng memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya. Tanpa menggunakan sihir dan kekuatan suci, kekuatan fisiknya sudah cukup untuk menandingi puncak seniman bela diri, tidak kalah jika dibandingkan. Namun, kekuatan sistem kultivasi terletak pada berbagai kekuatan magis dan surgawi. Jika Ye Feng menggunakan sihir dan kekuatan suci, dia bisa melenyapkan orang di depannya ini dengan satu gerakan. Bahkan seorang Grandmaster sejati tidak akan cukup melawan Ye Feng. Ye Feng sangat paham mengenai hal ini, tetapi lelaki tua berpakaian hijau itu tidak memahaminya. Setelah hening sejenak, lelaki tua berpakaian hijau itu berteriak dengan marah, "Meskipun kau mengesankan, hari ini menandai kematianmu saat kau menghadapiku." Jelasnya, dia belum memahami situasinya, dan secara naif meyakini dia bisa mengalahkan Ye Feng. Tanpa dia sadari Ye Feng sama sekali tidak memperdulikannya. Dengan ekspresi menghina Ye Feng, pria tua berpakaian hijau itu menyerang lagi. 8 trigram telapak tangan tertaut. Ya, meski kali ini masih telapak tangan 8 trigram, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Bukan hanya kecepatan dan kekuatan yang meningkat, tetapi serangan pun datang bergelombang, membanjiri pertahanan. Pria tua berpakaian hijau yang menggunakan 8 trigram telapak tangan terhubung, dengan percaya diri yang luar biasa, dengan cepat menyerang Ye Feng. Namun Ye Feng mencibir, mulai mengerahkan ki sejati. "Sudahkah kau memutuskan bagaimana kau ingin mati?" Bab 83, dengan apa keluarga Hu dibandingkan? Api. Benar saja, saat Ye Feng mengoperasikan ki sejatinya, nyala api yang kuat muncul di tangannya. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah hijau yang awalnya percaya diri dan bertekad keras untuk memberi Ye Feng pelajaran, tiba-tiba tercengang. Bagaimana ini mungkin? Ki sejati eksternal, seorang Grandmaster yang hebat. Untuk sesaat, hati lelaki tua berjubah hijau itu terguncang hebat, diliputi oleh nyala api yang dahsyat. "Ampuni aku, Grandmaster." Mengetahui kekuatan seorang Grandmaster, lelaki tua berjubah hijau itu langsung mundur, meredam serangan ganasnya dan berlutut di tanah, memohon belas kasihan. Melihat pemandangan ini, Ye Feng agak bingung. Kemana perginya aura mengintimidasimu tadi? Kemana perginya tekad membunuhmu beberapa saat yang lalu? Apa kau sedang mempermainkanku? Tindakan lelaki tua berjubah hijau yang berlutut dan memohon belas kasihan membuat Ye Feng merasa bimbang. Haruskah ia memadamkan api di tangannya atau tidak? Pada saat yang sama, Su Teng, pemimpin keluarga Su, melihat pemandangan ini, berseru, seorang Grandmaster. Grandmaster muda yang begitu hebat. Awalnya, Su Teng mengira dia telah melebih-lebihkan Ye Feng. Namun, tanpa diduga, Ye Feng telah menyembunyikan potensinya begitu dalam, mencapai alam Grandmaster di usia yang begitu muda. Jika diberi lebih banyak waktu, bukankah ia akan membuat semua orang takut? Apakah seorang Grandmaster sekuat itu? Mengapa orang tua ini berlutut? Tanya Sukun dengan sedikit bingung. Tentu saja, Su Teng mengangguk serius, menjelaskan, para kultivator, dibandingkan dengan orang biasa, sudah berada di atas. Dan mencapai alam Grandmaster memungkinkan seseorang untuk melangkah lebih tinggi dari kultivator lain di alam kultivasi, sehingga mendapatkan penghormatan dari kultivator lain. Seorang Grandmaster dapat melawan ribuan pasukan dan merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Apa dia sekuat itu? Mendengar kata-kata Su Teng, anggota keluarga Su lainnya tercengang.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Feng yang rendah hati ternyata memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, bagaikan pilar dukungan yang kuat. Sebelumnya, mereka merasa bahwa Su Tong mengakui Ye Feng sebagai saudaranya merupakan suatu kehilangan bagi mereka dan Su Tong. Tetapi sekarang tampaknya, bahkan mengakui Ye Feng sebagai sesepuh akan menjadi keuntungan bagi mereka. Faktanya, hanya dengan memiliki Ye Feng sebagai pendukung, mereka merasa seolah-olah makam leluhur mereka mengeluarkan asap keberuntungan. Ya, itulah perasaannya. Saat ini, lelaki tua berjubah hijau itu kebingungan. Awalnya mengandalkan kekuatannya, ia ingin menindas keluarga Su, lalu menangkap orang yang membuat artefak sihir atau mendapatkan metode untuk membuat artefak sihir tingkat tinggi, dan terus menghasilkan uang darinya. Namun, ia sangat terkejut saat mengetahui orang yang membuat artefak sihir tingkat tinggi itu ternyata seorang Grandmaster muda. Ia benar-benar menabrak papan baja. Pada saat ini, usus lelaki tua berjubah hijau itu menjadi hijau karena penyesalan. Kalau saja dia tahu Ye Feng adalah seorang Grandmaster yang hebat, dia tidak akan berani datang. Namun, sekarang sudah terlambat untuk penjelasan apapun. Pada saat yang sama, ketika lelaki tua berjubah hijau itu menatap Ye Feng, ada sedikit rasa kesal, seolah berkata, mengapa seorang Grandmaster perlu menjual artefak sihir demi uang? Bukankah ini sama saja dengan memasang jebakan? Baiklah, aku beri kau kesempatan. Bagaimana menurutmu kita selesaikan masalah ini hari ini? Setelah hening sejenak, Ye Feng tiba-tiba berbicara. Pada saat yang sama, dengan nada mengancam dalam suaranya, Ye Feng menambahkan, sebaiknya kau pikirkan baik-baik, karena kau hanya punya satu kesempatan. Ye Feng pasti tidak akan membunuhnya, paling-paling dia hanya akan melumpuhkan basis kultivasinya dan menyerahkannya ke keluarga Su. Namun, jika dia menawarkan keuntungan yang cukup, Ye Feng mungkin akan membiarkan penderitaannya berkurang sedikit. Mendengar kata-kata Ye Feng, hati lelaki tua berjubah hijau itu melonjak kegirangan, dan dengan cepat menjawab, kali ini memang kesalahanku, aku minta maaf padamu. Bagaimana kalau begini, kami, keluarga Hu, akan membantumu menjual artefak sihirmu. Kami hanya akan mengambil komisi 10% sebagai tanda kerja kerasmu. Sisanya milikmu. Bagaimana menurutmu? Dalam pandangan lelaki tua berjubah hijau itu, ini sudah merupakan tawaran yang sangat murah hati bagi Ye Feng, sekaligus mendongkrak reputasi keluarga Hu mereka berkah ganda. Benarkah? Namun, setelah mendengar kata-katanya, Ye Feng mendengus dingin. Pisau angin. Pada saat yang sama, Ye Feng melambaikan tangannya, dan pedang angin yang mengerikan melesat ke arah pria tua berjubah hijau itu. Ah! Sesaat sebelum lelaki tua berjubah hijau itu menyadarinya, ia merasakan hawa dingin di lengannya, dan salah satu anggota tubuhnya terjatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, pedang angin telah memutuskan salah satu lengannya. Lelaki tua berjubah hijau itu, dengan lengan terpotong, memegangi anggota tubuhnya yang terluka sambil merintih kesakitan. Ah! Lenganku! Bersamaan dengan itu, dia menatap Ye Feng dengan wajah penuh ketakutan, memperlihatkan ekspresi panik. Awalnya, dia meragukan keaslian status Grandmaster Ye Feng. Sekarang, dengan Ye Feng yang memutuskan lengannya dalam sekejap dengan teknik misterius Gao Chen, tanpa terdeteksi oleh siapapun, dia yakin Ye Feng benar-benar seorang Grandmaster, dan sangat kuat. Jawabanmu sangat mengecewakanku, jadi, pada saat ini, Ye Feng berbicara. Sambil berbicara, Ye Feng mulai bergerak. Ya, tanpa menunggu reaksi lelaki tua berjubah hijau itu, Ye Feng menghampirinya dan mengetukkan jarinya pada dantiannya. Pada saat yang sama, kata-kata Ye Feng bergema di telinganya, jadi, sekarang aku akan menghancurkan basis kultivasimu, apakah kau menerimanya? Retakan, memang, saat kata-kata Ye Feng diucapkan, lelaki tua berjubah hijau itu merasakan retakan di dantiannya, dan dasar kultivasi yang telah diasahnya selama sebagian besar hidupnya lenyap seketika. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini, aku tidak ingin kehilangan basis kultivasiku, tolong ampuni aku. Merasakan hilangnya basis kultivasinya, lelaki tua itu menangis dan memohon ampun, berulang kali bersujud kepada Ye Feng. Ini, kau sendiri yang menanggungnya. Ye Feng mendengus dingin, tanpa ekspresi, saat ia kembali ke barisan keluarga Su. Mereka milikmu sekarang, perlakukan mereka sesukamu. Menatap Su Teng dan yang lainnya di depannya, Ye Feng berkata dengan nada dominan, mulai sekarang, keluarga Su mu berada di bawah perlindunganku. Siapapun yang berani mengganggumu berarti menggangguku, Ye Feng.
Jadi, tangani mereka sesukamu, aku akan berurusan dengan keluarga Hu. Setelah diberi petunjuk, Ye Feng mengangkat Sutong yang sudah pingsan, dan menyarankan, carikan aku kamar yang aman untuk merawat kakekmu. Baiklah, Paman, Su Kun mengangguk dan segera menuntun Ye Feng masuk ke dalam rumah. Setelah Ye Feng dan Su Kun pergi, Su Teng, Su Zan, dan Su Hong tetap dalam keadaan gembira yang tak kunjung reda. Apa aku salah dengar? Apa Paman bilang dia akan melindungi keluarga Su kita mulai sekarang? Keluarga Su kita punya Grandmaster yang mendukung kita. Tanya Su Hong tak percaya, suaranya bergetar. Benar sekali, mulai sekarang, keluarga Su kita akan benar-benar meroket. Tidak ada yang menyangka kita punya Grandmaster yang melindungi kita, kan? Su Teng tersenyum, lalu mulai mendekati lelaki tua berjubah hijau dan rekan-rekannya. Apa yang ingin kau lakukan? Aku anggota keluarga Hu. Melihat tindakan Su Teng, lelaki tua berjubah hijau itu mencoba mengancam, sedikit takut. Keluarga Hu, Su Teng mencibir dan menjawab dengan nada menghina, keluarga Su kita punya seorang Grandmaster yang mengawasi kita, apalah arti keluarga Hu jika dibandingkan. Bab 84, Batu Aneh. Mendengar kata-kata Su Teng, lelaki tua berjubah biru itu sedikit menyipitkan matanya, mengetahui bahwa dirinya telah dikutuk. Terlebih lagi, bukan hanya dia yang terkutuk, tetapi keluarga Hu juga mungkin terlibat. Keluarga Hu lebih tahu daripada dia, betapa mengerikannya pengaruh seorang Grandmaster. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tidak peduli seberapa kuatnya keluarga Hu, seorang Grandmaster dapat dengan mudah menghancurkan mereka hanya dengan jentikan jari. Keluarga Hu tidak mampu memprovokasi seorang Grandmaster. Melihat lelaki tua berjubah biru itu sudah pasrah dengan nasibnya, Su Teng menyuruh orang datang untuk mengambil alih situasi. Menunggu lelaki tua berjubah biru itu akan menjadi amukan keluarga Su. Pada saat itu, lelaki tua itu dan murid-muridnya akan menemui akhir yang tragis. Memang, atas instruksi Su Teng, lelaki tua berjubah biru yang sebelumnya tidak kooperatif menjadi jauh lebih patuh setelah dipukul dengan beberapa tongkat. Terlebih lagi, lengannya telah putus dan terus berdarah. Setelah menguasai diri, lelaki tua berjubah biru itu dikirim ke rumah sakit untuk mengobati lukanya terlebih dahulu. Awalnya, mengingat cedera yang dialami Su Teng dan yang lainnya, mereka seharusnya dikirim ke rumah sakit. Namun, Su Teng dan yang lainnya khawatir akan keselamatan Su Tong, jadi mereka bergegas masuk ke rumah untuk memeriksa kondisi Su Teng. Faktanya, setelah Ye Feng membawa Su Tong ke rumah, dia menggunakan keterampilan medisnya yang luar biasa untuk merawat Su Tong. Saat Ye Feng mengobati, Su Kun, yang berada di sampingnya, langsung tercengang. Dia menghidupkan kembali orang mati. Sungguh, pada saat itu, Ye Feng benar-benar mencapai keterampilan medis ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati. Berkat tindakan Ye Feng, luka-luka di tubuh Su Tong pun cepat sembuh. Itu bukanlah bagian yang paling krusial, bagian yang paling krusial adalah daging yang hilang dari Su Tong tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat jelas. Setelah beberapa waktu, luka-luka yang dulu bernanah itu telah pulih sepenuhnya. Tampak seolah-olah tidak pernah terluka, sungguh luar biasa ajaib. Bagaimana ini mungkin? Melihat keterampilan medis mengerikan yang ditunjukkan Ye Feng, Su Kun terkejut. Awalnya, dia pikir dia telah melebih-lebihkan keterampilan medis Ye Feng. Namun, tidak peduli seberapa besar dia melebih-lebihkan, dia masih meremehkan keterampilan medis Ye Feng. Keterampilan medis Ye Feng begitu ajaib sehingga dapat dianggap sebagai teknik abadi yang legendaris. Bangun, mendengar teriakan keras Ye Feng, Su Tong membuka matanya dan tiba-tiba duduk. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku baik-baik saja? Bukankah aku terluka? Baru saja terbangun, Su Tong tampak bingung, tampaknya tidak sepenuhnya mengingat kejadian sebelumnya. Kakek baik-baik saja, biar ku beritahu, melihat Su Tong baik-baik saja, Su Kun segera berteriak sambil menjelaskan kejadian itu kepada Su Tong. Apa, adik kecil, kau seorang Grandmaster. Kau membuat pencuri tua itu ketakutan sampai mengompol, lalu kau dengan mudahnya memotong lengannya. Setelah mendengar kata-kata Su Kun, Su Tong menatap Ye Feng dengan wajah terkejut. Dia tahu Ye Feng sangat tangguh, dengan potensi tak terbatas di masa depan, tetapi dia tidak pernah menyangka Ye Feng menjadi Grandmaster legendaris, dan begitu kuat. Begitulah, Ye Feng tersenyum rendah hati. Kakek. Bukan hanya itu, Paman juga bilang mulai sekarang,
siapapun yang menentang keluarga Su berarti menentangnya. Sementara itu, Su Teng masuk bersama yang lain, mendengar kata-kata Su Tong, lalu menambahkan. Setelah sepenuhnya masuk, Su Teng dan yang lainnya melihat luka Su Tong telah sembuh total, tanpa meninggalkan bekas apapun, dan langsung terkejut, apa yang terjadi? Luka kakek sudah sembuh total. Ini terlalu ajaib, ya. Su Zixi juga tampak terkejut. Keterampilan medis paman sekuat ini. Su Zan dan Su Hong tercengang. Gampang sekali. Ye Feng tersenyum. Di bawah ekspresi terkejut dan kagum dari beberapa orang, Ye Feng dengan santai menyembuhkan luka-luka mereka juga. Melihat bekas darah di tubuh mereka sembuh dengan kecepatan yang nyata, mereka merasa semuanya itu sangat tidak dapat dipercaya. Faktanya, setelah basis kultivasinya meningkat secara signifikan, keterampilan medis Ye Feng menjadi semakin tak terduga. Sekarang, selama pihak lain masih memiliki nafas, dia bisa menyelamatkan mereka, tidak peduli penyebab penyakit mereka. Tentu saja, semakin serius penyakitnya, semakin banyak ki sejati yang perlu dikonsumsi Ye Feng selama perawatan. Setelah menyembuhkan beberapa orang, Ye Feng mengeluarkan barang-barang dari tubuh lelaki tua berjubah biru dan muridnya. Di dalamnya, ada beberapa sumber daya kultivasi dan beberapa artefak magis yang telah diambil dari Su Teng dan lainnya. Gunakan ini untuk saat ini, dan aku akan membuatkan yang baru untukmu saat aku punya waktu, kata Ye Feng sambil mengembalikan artefak magis itu kepada Su Teng dan yang lainnya. Terima kasih, adik kecil. Su Tong tersenyum saat menerimanya, merasa sangat senang di dalam hatinya. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Paman. Terlepas apakah itu Su Teng, Su Zan, Su Hong, atau Su Kun dan Su Zixi, mereka semua dengan hormat menyampaikan rasa terima kasih mereka, menerima dan memakainya dengan puas. Setelah membagikan artefak magis kepada Su Teng dan mereka, Ye Feng mengambil barang-barang yang tersisa, termasuk beberapa artefak magis lainnya. Artefak ajaib ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan artefak buatan Ye Feng dan hanya berupa sampah. Tetapi meskipun barang-barang itu sampah, mereka akan dijual dengan harga selangit di pasaran, paling tidak mulai dari jutaan. Kalau dipikir-pikir, tidak peduli seberapa banyak Ye Feng menjual artefak buatannya, itu tetap saja merupakan kerugian besar. Di samping beberapa artefak ajaib, ada juga beberapa herbal berkualitas tinggi. Reishi berusia 200 tahun, Polygonum multiflorum berusia lebih dari 200 tahun, ginseng liar berusia 300 tahun, Del. Ini adalah harta milik yang sangat berharga bagi orang-orang ini, yang mereka bawa dengan penuh kasih sayang. Awalnya, mereka bermaksud untuk diri mereka sendiri tetapi akhirnya malah menguntungkan Ye Feng. Ini tidak berguna bagimu, jadi aku akan menyimpannya, Ye Feng menunjuk setelah memeriksa semuanya. Paman, silakan ambil, Su Teng dan yang lainnya mengangguk, tidak menyatakan keberatan. Di samping tanaman herbal, Ye Feng memperhatikan lelaki tua berjubah biru itu membawa sebuah bungkusan kecil, ia buru-buru membukanya untuk memeriksa. Apa ini? Ye Feng sedikit terkejut dengan isinya. Di dalam bungkusan kecil itu terdapat beberapa potongan batu kebiruan. Jika itu batu biasa, Ye Feng tidak akan terkejut seperti ini. Yang mengejutkan Ye Feng adalah batu-batu ini mengandung sejumlah besar ki spiritual. Mungkinkah ini batu roh? Apakah para kultivator di dunia ini juga menggunakan batu roh? Awalnya, Ye Feng berspekulasi bahwa ini adalah batu roh. Namun dia segera menepis pikiran itu. Karena batu-batu ini sangat berbeda dengan batu roh dalam ingatannya. Terlebih lagi, jika itu benar-benar batu roh, mereka tidak hanya akan mengandung ki spiritual pada tingkat ini, melainkan pasti lebih padat. Ki spiritual dalam batu-batu ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan ki spiritual tingkat terendah. Meskipun demikian, itu adalah barang bagus, dan Ye Feng cukup puas menerima batu-batu ini. Setelah menerima batu-batu itu, Ye Feng menoleh ke Su Teng dan berkata, sudah waktunya untuk menyampaikan berita ini kepada keluarga Hu dan melihat apa yang mereka katakan. Dalam sekejap, niat membunuh yang kuat muncul dalam diri Ye Feng. Keluarga Hu, apakah kalian siap? Sebaiknya kalian tidak mencari kematian. Bab 85, Keluarga Hu geger. Jika keluarga Hu tidak memberikan penjelasan atau jawaban yang memuaskan, maka keluarga Hu tidak perlu ada lagi. Baiklah, aku akan segera mengurusnya. Mendengar kata-kata Ye Feng, Su Teng merasa senang dan segera menyampaikan instruksinya. Kejadian ini membuat Su Teng sangat marah.
Dengan bantuan Ye Feng terhadap keluarga Hu, mereka tentu saja tidak akan menolak. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan urusan artefak sihir? Setelah Su Teng pergi mengurus semuanya, Ye Feng menatap Su Hong dan bertanya. Paman, satu artefak magis sudah terjual, lebih dari 200 juta. Su Hong langsung bersemangat dan menjawab dengan antusias, saya berencana menggunakan strategi pemasaran kelaparan untuk memaksimalkan manfaat artefak magis selanjutnya. Pertama, karena kami sudah menjual satu di Jiangcheng, yang berikutnya tidak akan dijual di Jiangcheng, kami akan memilih kota yang lebih baik. Saya ingin semua orang kaya secara tidak sadar berasumsi bahwa artefak ajaib hanya dijual satu kali di setiap kota. Dengan cara ini, ketika barang itu dijual, mereka akan menawar dengan gila-gilaan, dan harganya akan jauh lebih tinggi lagi. Saat itu, jika beberapa tokoh besar dalam negeri bersaing, harganya mungkin melonjak hingga puluhan miliar. Mendengar rencana Su Hong, Ye Feng mengangguk puas, menyerahkannya kepadanya memang dapat memaksimalkan nilainya. Jika tidak, jika Ye Feng menjualnya sendiri, ia mungkin menjual masing-masing seharga beberapa juta saja. Lumayan, kalau kamu melakukannya dengan baik, kamu tidak akan kehilangan manfaatnya. Ye Feng menepuk bahu Su Teng dengan puas, sambil tersenyum. Terima kasih, Paman. Su Hong mengangguk bangga, hatinya merasa sangat gembira. Kalau saja dulu ada yang menepuk bahunya dan berbicara kepadanya seperti ini, pasti dia sudah mengirim mereka langsung ke neraka. Namun, ketika giliran Ye Feng, dia tidak hanya menerimanya tetapi juga merasa sangat gembira di dalam hati, akhirnya mendapat kesempatan untuk menyenangkan Ye Feng. Sambil menunggu dengan sabar, Ye Feng duduk bersama Su Tong, sambil menyeruput teh dengan gembira. Su Tong mempunyai persediaan teh yang cukup banyak, di antaranya Da Hong Pao kualitas terbaik. Ini, sungguh, adalah hal yang benar-benar baik. Tidak seperti Da Hong Pao biasa, karena dipetik dari pohon leluhur Da Hong Pao. Dalam beberapa tahun terakhir, daun teh dari pohon leluhur menjadi langka, menyebabkan harganya meroket. Lagi pula, berapapun uang yang Anda tawarkan, Anda tidak dapat membelinya. Karena ini adalah persediaan khusus, hanya orang-orang penting dalam negeri saja yang bisa mendapat bagiannya. Awalnya, Su Tong tidak memilikinya. Tetapi Su Teng dan Su Zan, karena status mereka, mampu mencapai kalangan tingkat tinggi dan mendapatkan beberapa. Begitu mereka mendapatkannya, mereka tidak berani memakannya sendiri, dan semuanya digunakan untuk menyenangkan Su Tong. Sekarang, Su Tong menggunakannya untuk menghibur Ye Feng. Melihat Ye Feng dan Su Tong minum teh, mencium aroma Da Hong Pao kualitas terbaik, Su Hong dan orang lain di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak meneguknya. Melihat penampilan mereka, Ye Feng menikmati seteguknya dengan puas. Teh ini memang lezat, tak heran banyak orang memujinya. Setelah menyesapnya, Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk memuji. Sayangnya, saya tidak punya banyak uang di sini, hanya cukup untuk 2 gelas seduhan atau lebih. Kalau tidak, saya akan memberikan sebagian kepada adikmu. Su Tong mengangguk, menjawab dengan agak canggung. Ia ingin memberikan sebagian kepada Ye Feng, tetapi keadaan tidak mengizinkan, karena sisa daunnya paling banyak hanya cukup untuk 1 kali seduh. Tidak apa-apa, lain kali aku pasti akan mencari kesempatan untuk mendapatkannya. Ye Feng tersenyum acuh tak acuh. Jika orang biasa yang mengatakan ini, keluarga Su pasti akan mengira mereka bercanda. Tetapi ketika Ye Feng mengatakannya, mereka mempercayainya tanpa syarat. Bagi mereka, orang sekuat Ye Feng, tidak hanya mampu melakukan hal ini, tetapi bahkan jika ia mengaku mampu memetik bintang dari langit, mereka akan mempercayainya. Sementara Ye Feng dan Su Tong sedang menikmati teh, di sisi lain, keluarga Hu telah menerima pesan dari Su Teng. Setelah menerima pesan tersebut, semua orang di keluarga Hu panik dan segera mengadakan pertemuan darurat. Penatua Hu, mengenakan jubah hitam, duduk di kursi utama, menatap semua orang yang hadir. Di aula konferensi keluarga Hu, semua orang sudah hadir, wajah mereka penuh dengan urgensi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bicaralah lebih keras, ya. Melihat tidak ada yang berbicara, Penatua Hu mengerutkan kening dan mendengus dingin. Ayah, awalnya aku keberatan membuat masalah dengan mereka, mungkinkah seseorang yang bisa menempa artefak ajaib seperti itu orang biasa? Tapi dia tidak mau mendengarkan, dan sekarang lihat apa yang terjadi. Seseorang di samping Tetua Hu menanggapi dengan agak tak berdaya. Dulu,
Ketika lelaki berbaju cian mengusulkan hal itu, dia menentang keras. Namun didorong oleh keserakahan, semua orang di keluarga Hu mendukung pria berbaju cian, mengira itu akan menjadi peluang besar, yang memberikan keuntungan besar bagi keluarga Hu. Terlebih lagi, mereka mengira jika hal itu tidak segera diatasi, kepentingan artefak magis. Keluarga mereka pasti akan sangat terpengaruh dan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Lebih jauh lagi, pria berbaju cian adalah seorang Grandmaster setengah langkah yang kuat, memberi mereka rasa aman, berpikir itu akan sangat mudah. Tetapi mereka tidak pernah mengantisipasi bahwa keluarga Su, yang membuat artefak magis, akan memiliki seorang ahli Grandmaster sejati, yang menyebabkan situasi yang tidak dapat diatasi. Bukankah itu hanya seorang Grandmaster? Apakah keluarga Hu kita akan takut? Bukankah kalian membesar-besarkan hal yang sepele? Tepat sekali, apakah seorang Grandmaster sehebat itu? Aku rasa dengan kekuatan keluarga Hu kita tidak bisa menghadapinya. Pada saat ini, generasi muda keluarga Hu, yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi, berbicara dengan arogan. Sombong. Mendengar kata-kata mereka, Tetua Hu langsung marah. Apa kau tahu sesuatu? Apakah seorang ahli Grandmaster itu biasa saja? Kau belum pernah merasakan kengerian seorang Grandmaster, yang benar-benar tidak menyadari luasnya langit dan bumi. Dengan orang-orang sepertimu di keluarga Hu, warisan keluarga pada akhirnya akan disia-siakan olehmu, sungguh tidak berguna. Dengan geram, Penatua Hu melontarkan hinaan kepada mereka, meninggalkan kedua pembicara muda itu tercengang. Meskipun diintimidasi oleh Tetua Hu, mereka tidak yakin, dan mempertimbangkan untuk mencari kesempatan untuk mempermalukan keluarga Su dan membuat Ye Feng menderita. Minta maaf, seorang Grandmaster tidak bisa dihina, kita tidak punya modal untuk melawan seorang Grandmaster. Itulah seorang Grandmaster, keluarga Hu kita tidak mampu memprovokasi dia, orang tua itu telah kehilangan basis kultivasinya, dan kita hanya punya Lord, kita tidak boleh kehilangan dia juga. Aku juga berpikir begitu, tapi meminta maaf kepada seorang ahli Grandmaster bukanlah hal yang mudah. Mendengar kata-kata mereka, Penatua Hu mengangguk setuju. Namun, mereka sadar betul, untuk meminta maaf kepada seorang Grandmaster, benda-benda biasa tidak akan cukup. Maka mereka mengalihkan pandangan kepada dewa yang duduk di seberang. Lord duduk dengan mata tertutup, posturnya menyerupai orang yang sedang bermeditasi, memancarkan aura yang unik bagi para kultivator. Kalau saja Ye Feng ada di sini, dia akan dengan mudah mengetahui bahwa orang ini juga berada di puncak peringkat master bela diri, bahkan lebih kuat dari pria berbaju cian sebelumnya. Pada saat ini, Lord membuka matanya, tatapannya tajam. Bab 86, Gudang Harta Karun Keluarga Hu sebagai kompensasi. Seorang Grandmaster tidak boleh dihina. Meskipun kata-kata Lord sederhana, namun memiliki makna yang mendalam bagi semua yang hadir. Di alam kultivasi, aturannya jelas, dewa adalah pemegang otoritas, dan secara umum, apapun yang dikatakannya adalah hukum. Lalu apa yang harus kita lakukan? Penatua Hu mengerutkan kening, bertanya dengan cemas. Menurut perkataan Lord, dia mengerti bahwa aib seorang Grandmaster akan berarti konsekuensi yang tak terelakkan. Sangat mungkin seluruh keluarga Hu akan berakhir sebagai korban tambahan. Oleh karena itu, keluarga Hu tidak berani berjudi, tidak mau mempertaruhkan hidup dan mati keluarga dalam taruhan. Serahkan urusan ini padaku. Menanggapi perkataan Penatua Hu, Tuan perlahan menjawab, biarkan aku menemuinya. Namun, gudang harta karun keluarga Hu tentu saja tidak dapat dilestarikan, semua barang yang ada di dalamnya harus digunakan sebagai kompensasi. Apa, ganti rugi dengan seluruh gudang harta karun keluarga Hu? Bukankah itu terlalu banyak? Memang. Bahkan untuk seorang Grandmaster, tidak perlu memberi kompensasi sebanyak itu, kan? Ketika mendengar seluruh harta karun keluarga Hu perlu diberi ganti rugi, anggota keluarga Hu lainnya tidak bisa tinggal diam. Kemarahan seorang Grandmaster tidak mudah diredakan, kan? Karena kalian pikir seluruh brankas itu tidak penting, silakan urus sendiri, aku akan lepas tangan. Lord menjawab, siap untuk pergi. Sebelum pergi, dia mengingatkan, namun, perlu saya tegaskan, jika Grandmaster merasa tidak puas, konsekuensinya akan sangat berat. Setelah berkata demikian, Lord berbalik dan pergi. Kita sudah sepakat, mari kita ganti rugi dengan gudang harta karun keluarga Hu. Saat itu, Tetua Hu angkat bicara. Dengan keputusan Tetua Hu, masalah ini pun selesai.
Tuan akan membawa gudang harta karun keluarga Hu ke Jiangcheng untuk meminta maaf kepada Ye Feng. Kejadian dalam keluarga Hu dengan cepat sampai ke telinga Su Teng. Setelah menerima berita itu, Su Teng bergegas menemui Ye Feng dan berkata dengan penuh semangat, "Paman, keluarga Hu telah mengutus Tuan Hu sebagai perwakilan, membawa banyak barang yang akan segera dikirim ke Jiangdong. Saat ini, mereka seharusnya sudah berada di pesawat eksklusif dan kemungkinan akan segera tiba di Jiangcheng. Apakah keluarga Hu bersiap untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi?" Ye Feng sedikit terkejut mendengar kata-kata Su Teng. Awalnya, Ye Feng mengira keluarga Hu akan mengandalkan kekuatan mereka untuk melawannya. Namun tak disangka, pihak lain menyerah begitu cepat, sungguh menentukan. Ada keraguan, melihat kehebatan paman, mereka pasti tidak akan berani untuk tidak meminta maaf, kan? Suzan mengangguk penuh kemenangan, menambahkan komentar yang menyanjung. Setelah menyaksikan kekuatan Ye Feng yang mengerikan, semua orang di keluarga Su sangat menghormatinya. Namun hanya Suzan yang dengan tulus memuja Ye Feng di dalam hatinya. Hal ini karena Suzan adalah seorang jenderal perang, seorang ahli di medan perang, dan tentu saja, ia memuja tokoh-tokoh yang kuat. Melihat kekuatan Ye Feng yang luar biasa, kekagumannya terhadap Ye Feng jauh melebihi orang lain. Saat dia menatap Ye Feng, matanya berbinar. "Menurutmu apa yang akan dibawa keluarga Hu?" Ye Feng tersenyum, agak menantikan kompensasinya. Jika barangnya cukup bagus, maka itu bisa diterima. Tetapi jika keluarga Hu bodoh dan membawa sampah untuk membodohi Ye Feng, dia tidak akan bersikap sopan. Orang-orang keluarga Su tidak berani berspekulasi tentang apa sebenarnya yang akan dibawa keluarga Hu. Tak lama kemudian, Tuan Hu tiba di luar rumah keluarga Su, dan sembari melapor, dia berdiri patuh tanpa berani bertindak gegabah. Di belakangnya, beberapa pelayan keluarga Hu membawa lebih dari selusin kotak besar dan kecil, tampaknya cukup tulus. Setelah menerima berita itu, Lord memimpin orang-orangnya dengan hati-hati memasuki rumah besar itu. Saat memasuki rumah besar itu, Lord melirik Ye Feng dan orang lain yang menunggu di dalam, sambil mengerutkan kening. Anggota keluarga Su lainnya adalah orang biasa, yang mana tampak normal bagi Tuan. Namun, saat melihat Ye Feng, dia tampak agak bingung. Menurut intelijen, keluarga Su didukung oleh seorang Grandmaster muda. Meski usia Ye Feng cocok, basis kultivasinya hanya seorang master bela diri menengah, membuat Lord bingung. Mungkinkah selain Grandmaster, keluarga Su juga memiliki seorang master bela diri menengah sebagai pelindung? Kapan keluarga Su menjadi begitu kuat? Setelah berspekulasi sebentar, Lord bertanya ragu-ragu, "Bolehkah saya bertanya, di mana Grandmaster keluarga Su?" "Apa kau buta? Tuan mudaku ada di sini, kan?" Mendengar ini, Su Kun menghampiri Ye Feng, menunjukkan sedikit rasa jijik. Mendengar perkataan Su Kun, Tuan mengerutkan kening dan bertanya pada Ye Feng, "Apakah Anda Grandmaster yang dibicarakan keluarga Su?" "Bukankah aku terlihat seperti itu?" Ye Feng tersenyum, balasnya. "Sejak kapan seorang master bela diri menengah dianggap sebagai Grandmaster? Sebaiknya kau panggil Grandmaster." Lord menggelengkan kepalanya, menjawab. Dengan kesal, "Keluarga Hu kami datang dengan tulus kali ini, dan kami tidak akan menoleransi penghinaan apapun." "Haha," Ye Feng terkekeh, lalu melepaskan pedang angin yang mengerikan, menebas ke arah Lord. Menyadari pedang angin yang mengerikan, Lord terkejut dan buru-buru mencoba menghindar. Akan tetapi, sebelum ia sempat bergerak, ia merasakan hawa dingin di atas kepalanya saat sebuah energi tak dikenal melintas. Bersamaan dengan itu, helaian rambut jatuh dari kepalanya. Pada saat itu, Lord benar-benar ketakutan, dipenuhi rasa takut, membuatnya sangat takut. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun dia tidak sebanding dengan seorang Grandmaster, perbedaannya tidak akan terlalu jauh. Namun dengan gerakan Ye Feng, dia menyadari bahwa Ye Feng benar-benar seorang Grandmaster, dan di hadapan Grandmaster muda ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Kalau saja pedang angin Ye Feng sedikit lebih rendah, dia pasti sudah kehilangan nyawanya saat itu juga, tanpa ada kemungkinan kedua. Bagaimana sekarang? Melihat ekspresi ketakutan di wajah lawan bicaranya, Ye Feng mencibir dan bertanya lagi. "Maafkan saya, Grandmaster, saya, Su Tian, yang tidak mengenali sosok yang menjulang tinggi itu. Tolong ampuni nyawa saya." Mendengar kata-kata Ye Feng, Su Tian segera berlutut, memohon belas kasihan dengan suara lantang. "Berdiri, jelaskan apa maksud keluarga Hu dengan ini."
Melihat ketakutannya, Ye Feng berbicara dengan tidak sabar, tidak menunjukkan minat untuk melanjutkan masalah tersebut. Terima kasih, Grandmaster. Setelah mengungkapkan rasa hormatnya, Su Tian berdiri dan perlahan menjawab, melapor kepada Grandmaster. Awalnya, keluarga Hu tidak berencana memberikan kompensasi yang besar. Namun, atas bujukan saya, keluarga Hu menawarkan seluruh gudang harta mereka sebagai permohonan belas kasihan. Grandmaster, silakan lihat. Sambil menjelaskan, Su Tian memberi isyarat agar semua kotak dibuka. Saat kotak itu terbuka sepenuhnya, Ye Feng terkejut. Di dalam kotak-kotak itu, tidak hanya terdapat sejumlah besar harta emas dan perak, tetapi juga banyak barang antik dan lukisan. Itu bukan bagian kuncinya, yang terpenting, ada pula banyak sumber daya budidaya di dalamnya. Memang, ada banyak sumber daya budidaya dalam gudang harta keluarga Hu. Melihat begitu banyak hal baik, Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk mendekat, merasa sangat gembira. Tentu saja, jika dia mengumpulkannya sendiri, akan memerlukan banyak waktu dan usaha, tetapi siapa yang mengira keluarga Hu akan mengirimkan begitu banyak hal baik kepadanya. Bab 87, begitu banyak hal baik. Bahkan Ye Feng sedikit gelisah, apalagi orang-orang dari keluarga Su di belakangnya. Melihat begitu banyak hal baik, orang-orang dari keluarga Su cukup terkejut. Wow, banyak sekali emas batangan, berapa ya harganya? Apa itu? Lihat barang antik dan lukisan itu. Aku yakin itu saja bernilai jutaan, apapun dari gudang harta karun keluarga Hu bisa bernilai sangat mahal. Menurutku, tanaman herbal itu yang paling berharga. Apa kau tidak lihat bagaimana mata paman bahkan tidak berkedip saat menatap tanaman herbal itu? Di tengah obrolan keluarga Su, Ye Feng langsung mengabaikan harta karun itu dan berjalan menuju tanaman obat dan sumber daya budidaya. Memang, di dalam gudang harta karun keluarga Hu, ada banyak tanaman herbal yang bagus dan tua. Ada 10 jenis ginseng liar yang berusia lebih dari 300 tahun. Ada juga lebih dari 10 jenis reishi yang berusia lebih dari 300 tahun. Dikombinasikan dengan tanaman herbal lain yang berusia lebih dari 300 tahun, terdapat lebih dari 100 jenis. Dapat dikatakan, meskipun ada beberapa yang berusia di bawah 300 tahun, namun tidak layak untuk disebutkan. Yang paling mewah adalah Polygonum multiflorum yang berusia 1000 tahun. Polygonum multiflorum yang berusia 1000 tahun, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan yang berusia beberapa ratus tahun. Ramuan yang berusia lebih dari 1000 tahun, meskipun tidak seefektif rumput roh, hampir sama efektifnya dan disebut rumput kuasi roh tanpa berlebihan. Semua harta karun ini, yang awalnya dikumpulkan oleh keluarga Hu untuk mengolah dan merekrut orang berbakat, akhirnya menjadi keuntungan bagi Ye Feng. Di sini, Ye Feng harus memberikan penghargaan kepada keluarga Hu. Tidak, dia harus memberi penghargaan kepada Su Tian. Tanpa bujukannya, keluarga Hu mungkin telah mengirim beberapa hal yang tidak berguna untuk membodohinya. Selain itu, Ye Feng juga menemukan banyak batu-batu itu sebelumnya, sekitar 100 jumlahnya. Jadi, Ye Feng mengambil satu, mengerutkan kening, dan bertanya, apa ini? Grandmaster tidak mengenali ini. Su Tian sedikit terkejut dengan kata-kata Ye Feng, tetapi ia tetap menjawab dengan jujur, ini disebut batu esensi surgawi, yang dibentuk dengan menyerap esensi matahari dan bulan, dan dapat memberikan ki sejati, membuat kultivasi 2 kali lebih efektif. Itu memang bukan batu roh, jadi benda ini disebut batu esensi surgawi. Mendengar kata-kata Su Tian, Ye Feng akhirnya mengerti nama batu ini. Tampaknya di dunia ini, para pembudidaya mengandalkan batu esensi surgawi dan ramuan tua ini untuk budidaya. Sumber daya kultivasi yang dikirim keluarga Hu hanya sebanyak ini, yang membuat Ye Feng sangat senang. Layak menjadi salah satu dari 3 teratas di wilayah tengah, keluarga Hu sungguh murah hati. Setelah memeriksa sumber daya budidaya, Ye Feng melihat barang antik dan lukisan. Memang, apa yang dikirim keluarga Hu bukanlah barang murah, bahkan yang termurah pun bernilai jutaan. Akan tetapi, meskipun benda-benda itu sangat berharga, Ye Feng tidak menganggapnya banyak berguna, kecuali untuk ditukar dengan uang, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Tentu saja ada pengecualian. Yang paling mengejutkan bagi Ye Feng adalah harta karun tingkat nasional. Ini adalah mutiara harta karun, tetapi ini adalah harta karun periode negara-negara berperang, setara dengan Hesibi, mutiara Suihou. Namun mutiara ini tidak dipamerkan secara terbuka dan disembunyikan di dalam harta karun lainnya.
Harta karun ini hanyalah artefak perunggu kuno, yang nilainya paling banyak mencapai jutaan. Ye Feng bingung, bertanya-tanya bagaimana harta karun tingkat seperti itu bisa memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan bahwa itu adalah cahaya yang terpancar dari mutiara Sui Hou di dalam. Menyerap cahaya keemasan ini, Ye Feng merasakan basis kultivasinya akan naik ke tingkat lain. Oleh karena itu, Ye Feng memegang artefak perunggu di tangannya. Hanya dua benda lainnya yang memancarkan cahaya keemasan, meski tidak secara intensif, dan Ye Feng dengan santai menyerapnya tanpa mengeluarkannya. Setelah Ye Feng menaksirnya, barang antik dan lukisan tersebut diperkirakan bernilai sekitar 1,5 miliar, dan dia menduga keluarga Hu telah berupaya keras mengumpulkan semuanya demi Ye Feng. Adapun emas batangan itu, tampaknya banyak sekali, tetapi nilai totalnya hanya lebih dari 100 juta. Awalnya, Ye Feng tidak memedulikannya, tetapi berpikir Liu Sue pasti membutuhkan emas, dia memutuskan untuk memberikannya padanya. Bukankah begitu? Liu Sue punya toko perhiasan dan pasti butuh banyak emas, ya. Berpikir seperti ini, Ye Feng merasa jauh lebih baik. Apakah Anda puas dengan ini, Grandmaster? Setelah Ye Feng selesai melihat, Su Tian segera bertanya. Ya, lumayan. Ye Feng mengangguk. Bagaimana dengan masalah keluarga Hu? Melihat Ye Feng tidak lagi marah, Su Tian sangat gembira. Kita anggap saja impas, tapi soal artefak magis, keluarga Hu seharusnya tidak menyentuhnya lagi. Ye Feng mengangguk, siap melepaskan keluarga Hu. Tentu saja, mendengar kata-kata Ye Feng, Su Tian sangat gembira dan mengangguk sambil tersenyum. Setelah mendapatkan pengampunan Ye Feng, Su Tian berbalik menatap orang-orang itu dan memberi isyarat, kalian semua kembali dulu dan sampaikan kabar baik ini kepada keluarga Hu. Baik, Tuan. Mereka mengangguk hormat, berbalik, dan pergi. Setelah orang-orang itu pergi, Su Tian berbalik dan berlutut di hadapan Ye Feng, memohon, sebenarnya, aku datang ke sini kali ini untuk meminta satu hal, berharap Grandmaster akan mengabulkannya. Karena alasan inilah Su Tian menyuruh keluarga Hu mengeluarkan brankas harta karun mereka untuk memberi kompensasi kepada Ye Feng. Karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjilat Ye Feng dan memperoleh niat baiknya. Ada apa? Melihat pemandangan ini, Ye Feng mengerutkan kening. Setelah Ye Feng menjawab, Su Tian berkata, aku telah berkultivasi sepanjang hidupku tanpa banyak pencapaian, dan aku mungkin tidak akan pernah mencapai Grandmaster dalam hidup ini. Oleh karena itu, aku ingin memohon kepada Grandmaster untuk menerimaku sebagai murid, mengajariku berbagai keterampilan, dan membimbingku untuk menjadi seorang Grandmaster. Saya bersedia berada di sisi Grandmaster, mengabdi seperti pekerja keras seumur hidup. Su Tian sangat tulus dan sungguh-sungguh ingin magang dan belajar. Mendengar kata-kata Su Tian, Ye Feng terdiam. Awalnya, Ye Feng tidak berencana untuk menerima murid. Tetapi Su Tian secara tidak langsung membantunya memperoleh begitu banyak hal baik. Lagi pula, Su Tian punya potensi yang lumayan, kalau tidak, dia tidak akan bisa belajar sendiri mendekati level Grandmaster di usia awal 50-an. Jadi, Ye Feng tergoda. Lagi pula, memiliki murid untuk membantu dalam berbagai hal tampak jauh lebih nyaman. Demi ini, apakah kau bersedia meninggalkan keluarga Hu? Tanya Ye Feng serius. Tentu saja, saya harap Grandmaster akan mengabulkan permintaan saya, jawab Su Tian tanpa ragu. Baiklah, aku akan menerimamu sebagai muridku. Mulai sekarang, kau akan mengurus keluarga Su dan menyelesaikan masalah mereka, bagaimana? Mendengar jawaban Su Tian, Ye Feng mengangguk dan bertanya. Terima kasih, Guru. Mendengar persetujuan Ye Feng, Su Tian sangat gembira, bersujud dan membungkuk. Haha, ini hal yang bagus, selamat, adikku. Melihat ini, Su Tong mengangguk puas. Su Tong telah mendengar reputasi Su Tian, dan dengan perlindungan Su Tian terhadap keluarga Su, bagaimana mungkin mereka tidak melambung ke tingkat yang lebih tinggi. Di masa depan, keluarga Su nampaknya yakin untuk menggantikan keluarga Hu, bahkan mungkin bangkit menjadi pemimpin wilayah tengah. Hal ini membuat Su Tong sangat puas. Bab 88, Kekuatan Sang Grandmaster. Memang, dengan perlindungan Su Tian dan Ye Feng, Sang Grandmaster, yang diam-diam mengintimidasi orang lain, siapa yang berani menantang keluarga Su di wilayah tengah. Setelah menerima Su Tian, Ye Feng melihat-lihat harta karun itu dan mulai menata barang antik dan kaligrafi ini. Su Hong, bantu aku mengurusnya.
Setelah terjual, beri aku 30% saja. Bagaimanapun, insiden ini menyebabkan penderitaan yang begitu besar bagi keluarga Su. Mengambil semuanya tidaklah masuk akal, mereka berhak mendapatkan keuntungan. Tidak termasuk artefak perunggu milik Ye Feng, barang-barang lainnya bernilai lebih dari 1 miliar. Jika keluarga Su mengambil 70%, nilainya akan lebih dari 1 miliar, mereka seharusnya puas. Meskipun keluarga Su memiliki lebih dari 1 miliar, Ye Feng tahu bahwa apa yang diambilnya benar-benar berharga. Baik itu mutiara Suyou dalam artefak perunggu, ramuan obat langka, atau batu esensi surgawi, nilainya tak terbayangkan tingginya, jauh melampaui. Barang-barang biasa, ini tidak akan berhasil. Aku bisa membantumu mengurus barang-barangnya, tapi kami tidak bisa menerima uangnya. Dengan keluarga Su di bawah perlindungan Ye Feng, itu adalah bantuan yang sangat besar, Su Hong tidak berani menerima keuntungan sebesar itu. Kalau kau tidak mengambilnya, bagaimana aku bisa membuatmu bekerja? Itu tidak masuk akal, Ye Feng langsung kesal. Terima saja, melihat ini, Su Tong mendesah tak berdaya, memberi isyarat. Terima kasih, Paman. Setelah Su Tong berbicara, Su Hong akhirnya setuju. Batangan emas ini, jual ke Sue Er dengan harga pasar terendah. Ye Feng menginstruksikan Su Kun setelah Su Hong setuju. Baiklah, aku akan menyelesaikan tugas itu dengan sempurna. Su Kun mengangguk, setuju dengan penuh semangat. Cari mobil dan bantu aku mengangkut ini kembali. Akhirnya, Ye Feng melihat sumber daya kultivasi dan memberi instruksi. Aku akan segera menemukannya. Su Teng bergegas keluar dengan gembira, menelepon, senang akhirnya bisa membantu Ye Feng. Siapakah Su Teng? Hanya dengan satu panggilan, banyak orang ingin menjilatnya. Tak lama kemudian, sebuah truk muncul di halaman, dengan hormat membantu Ye Feng memuat barang-barang tersebut. Ayo pergi. Setelah semua barangnya dimuat, Ye Feng membawa Su Tian dan barang-barangnya kembali ke rumah lamanya. Keluarga Su kita akan segera melambung tinggi, haha. Setelah Ye Feng pergi, Su Tong tak kuasa menahan tawa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa mengenali seorang adik laki-laki dapat suatu hari membawa keluarga Su melambung tinggi. Di belakangnya, semua orang di keluarga Su sangat bersemangat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan bisa terjadi, mereka tidak pernah mengira keberuntungan seperti itu akan menimpa mereka. Bukan hanya keluarga Su, tetapi berita tentang seorang Grandmaster yang melindungi mereka dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah tengah ke semua keluarga besar. Di dalam halaman sebuah keluarga terkenal di Fengnan, kepala keluarga, setelah mendengar berita itu, terkejut dan bertanya dengan tak percaya, apa? Kau yakin, keluarga Jiang Cusu memiliki seorang Grandmaster yang mengawasi mereka? Ya, utusan itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, membenarkan, kudengar ketika keluarga Chang Hu mengirim seorang guru bela diri untuk memprovokasi, basis kultivasi mereka malah lumpuh, dipukuli seperti anjing. Pada akhirnya, keluarga Chang Hu memberikan kompensasi dengan seluruh harta karun mereka dan meminta maaf, sehingga masalah ini berakhir dengan damai. Memang benar bahwa martabat seorang Grandmaster tidak boleh dihina, sang kepala keluarga mengangguk, lalu dengan sungguh-sungguh memerintahkan, sebarkan pesan, jangan pernah memprovokasi keluarga Jiang Cusu. Siapapun yang tidak patuh akan dikeluarkan dari keluarga. Cepat, buat pengaturan, siapkan hadiah yang berlimpah untuk memberi selamat kepada keluarga Su. Sekarang mereka telah bergabung dengan seorang Grandmaster, mereka pasti akan naik pangkat dengan cepat. Kita harus berusaha mendapatkan simpati sebelum orang lain melakukannya. Ya, dengan kata-kata sang patriark, seluruh keluarga mulai bergerak, memilih kandidat dan hadiah yang paling tulus untuk menyenangkan keluarga Su. Kejadian seperti itu tidak hanya terjadi di Provinsi Fengnan. Di halaman sebuah keluarga Sikang, adegan yang sama terjadi. Awalnya, beberapa tetua tengah mengobrol sambil minum teh ketika kepala pelayan bergegas menghampiri dengan panik. Ada apa? Kenapa kau begitu panik? Tetua utama tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahi melihat tingkah panik kepala pelayan. Tuan, ada berita. Tuan muda telah tiba di Jiangchu, melindungi keluarga Su dengan sepenuh hati, lapor kepala pelayan itu dengan tergesa-gesa setelah mengatur napas. Apa? Kapan ini terjadi? Mendengar kata-kata kepala pelayan, beberapa tetua berdiri kaget. Kepala pelayan itu menjawab dengan jujur, baru saja mendapat kabar, keluarga Chang Hu mengirim seorang master bela diri puncak untuk melawan keluarga Su, tetapi basis kultivasi mereka malah lumpuh. Keluarga Su menyatakan bahwa mereka memiliki seorang Grandmaster yang menjaga mereka.
Keluarga Hu sangat ketakutan hingga mereka mengorbankan seluruh harta benda mereka dan meminta maaf untuk menyelesaikan masalah ini. Sepertinya keluarga Su akan memimpin wilayah tengah. Kita harus segera bersiap untuk mengunjungi dan memberi selamat kepada keluarga Su, desah tetua terkemuka tanpa daya. Apakah itu perlu? Tanya sesepuh lain yang tidak yakin. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, tetua terkemuka menyela, kau tidak mengerti betapa mengerikannya seorang Grandmaster. Begitu seorang Grandmaster muncul, tak ada keluarga di wilayah tengah yang bisa melawannya, kecuali mereka berasal dari keluarga tersembunyi. Peristiwa semacam itu terjadi di keluarga-keluarga besar di wilayah tengah. Nama Grandmaster Ye Feng menyebar ke seluruh wilayah tengah, menyebabkan setiap keluarga besar bersikap waspada, menghindari permusuhan terhadap Ye Feng atau keluarga Su. Inilah status seorang Grandmaster, inilah prestis seseorang Grandmaster. Bahkan keluarga terkuat di wilayah tengah tidak berani menyinggung Ye Feng lagi, mungkin memperingatkan kerabat mereka untuk menghindarinya dengan cara apapun. Sementara itu, untuk menjilat Ye Feng dan keluarga Su, keluarga-keluarga besar bersiap mengunjungi keluarga Su, dengan berbagai kelompok berdatangan. Semua ini, tentu saja, Ye Feng tidak menyadarinya. Pada saat ini, Ye Feng kembali ke rumah dengan selamat bersama barang-barangnya. Kakak, kau sudah kembali. Melihat Ye Feng kembali, Ye Qian segera menghampirinya untuk menyambutnya. Melihat Su Tian di belakang Ye Feng, dia langsung waspada, siapa kau? Menjauhlah, atau aku tidak akan sopan. Saat dia melihat Su Tian, Ye Qian merasakan adanya bahaya, mencurigai pihak lain mempunyai niat jahat. Ini muridku, jawab Ye Feng agak kesal lalu masuk ke dalam sendirian. Di belakang Ye Feng, Su Tian terkejut mendapati Ye Qian juga seorang kultivator dan bukan kultivator lemah. Memang, jarang menemukan seorang kultivator, tetapi keduanya di keluarga Ye ada. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Mendengar itu adalah murid Ye Feng, Ye Qian tersenyum dan berkata dengan angkuh, kau murid kakakku. Di usiamu, pantas sekali, kan? Ayo, karena kau memanggil kakakku tuan, kau harus memanggilku bibi. Cepat lakukan. Memang, hal inilah yang membuatnya menjadi sombong, mencoba mengambil keuntungan. Bab 89, Harta Karun Ajaib Asteris Mutiara Guntur Api. Paman bela diri, panggil Su Tian dengan patuh dan cepat-cepat berusaha menjilat, di masa depan, aku harap paman bela diri kecil akan menjagaku. Sanjungan ini membuat Ye Qian mengangguk puas, dan dengan bangga menjawab, itu mudah, serahkan padaku. Ah, melihat sikap Ye Qian, Ye Feng menghela napas dan menyuruh seseorang memindahkan barang-barang ke kamarnya. Memindahkan barang-barang ke dalam ruangan hanya untuk pajangan. Setelah semua orang pergi, Ye Feng segera menyimpan semua harta karun ini ke dalam ruang penyimpanannya. Karena tidak ada cukup ruang, Ye Feng mengeluarkan batu mentah dan giok untuk disimpan dengan benar. Jika dia punya waktu, dia akan membeli satu set mesin pemotong batu untuk memotong batu di rumah. Setelah memegangnya, Ye Feng bertepuk tangan dan berjalan keluar ruangan sambil berkata, kalian berdua bertanding, biarkan aku melihat kekuatan kalian. Meskipun Su Tian berada di puncak master bela diri, sangat dekat dengan level Grandmaster, Ye Qian telah mengembangkan teknik Ice Soul Frost, belum lagi sistem kultivasinya jauh lebih unggul dalam level yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, saat keduanya bertarung, belum diketahui siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Selain itu, setelah memberikan Ye Qian artefak ajaib, dengan Spirit Gathering Array yang membantu mengumpulkan energi spiritual, kultivasi Ye Qian telah mengalami beberapa kemajuan, mencapai kesempurnaan lapisan pertama kultivasi Qi. Inilah yang mereka sebut puncak seniman bela diri. Ini, tidak bagus, kan? Kata Su Tian ragu-ragu. Menurutnya, meskipun dia yang terlemah, dia seharusnya tidak kalah melawan seorang seniman bela diri, kan? Bahkan seniman bela diri tingkat atas sekalipun. Dia tidak selemah yang kau kira. Ayo serang. Ye Feng tersenyum dan memberi isyarat. Meskipun ragu-ragu, Su Tian tidak bisa tidak mematuhi Ye Feng dan harus mendekati Ye Qian. Ayo, biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan paman guru. Ye Qian memberi isyarat puas. Kalau begitu, aku mohon maaf. Setelah memberi isyarat, Su Tian melancarkan serangan ganas. Tinju petir. Terlebih lagi, mendengar kata-kata Ye Feng, Su Tian tidak berani ceroboh, pukulan menggelegar menyapu ke arah Ye Qian. Ye Qian segera menghadapinya dan melepaskan pukulan. Dalam pikirannya,
Meskipun dia bukan tandingan Ye Feng, dia seharusnya bisa mengalahkan muridnya, bukan? Oleh karena itu, Ye Qian sama sekali tidak memedulikan Su Tian. Tetapi, dia segera menyadari kecepatan Su Tian yang luar biasa, mengeluarkan kekuatan yang luar biasa kuat. Tidak bagus. Melihat situasi semakin kacau, Ye Qian segera menyalurkan ki sejatinya secara maksimal, dan mendaratkan pukulan. Dengan tindakan Ye Qian, arus dingin tiba-tiba muncul di sekelilingnya, menyapu ke arah Su Tian. Apa ini? Saat arus dingin muncul, Su Tian merasa terpengaruh, gerakannya menjadi lamban. Selanjutnya, setelah arus dingin menyerbu, Su Tian merasakan kecepatan dan kekuatannya melemah, semuanya dipengaruhi oleh aliran dingin. Inilah kelebihan teknik Ice Soul Frost. Dengan efek sekuat ini, Ye Qian mampu menandingi Su Tian dengan menggunakan tinju dan kakinya. Ditambah lagi, dengan meningkatnya intensitas arus dingin yang menyerbu, yang semakin memengaruhi Su Tian, ia pun menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, Su Tian benar-benar diberi pelajaran oleh Ye Qian, yang sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah itu, Su Tian tercengang. Apa aku baru saja dihajar seorang seniman bela diri? Jika dia dikalahkan oleh seorang master bela diri, dia bisa menerimanya. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan dipukuli oleh seorang seniman bela diri, yang menyebabkan ia mempertanyakan kehidupan. Baiklah, belikan aku mesin pemotong batu, kata Ye Feng setelah selesai. Baik, Tuan. Melihat Ye Qian berhasil mengalahkannya, Su Tian semakin menunjukkan rasa hormatnya kepada Ye Feng. Lumayan, kamu sudah membuat kemajuan, lanjutkan. Setelah Su Tian pergi, Ye Feng tersenyum dan memuji, lalu masuk ke dalam. Di dalam, Ye Feng mengeluarkan pedang penyembunyi surga dan artefak perunggu. Sekarang, Ye Feng ingin melihat seberapa bagus mutiara Sui Hou di dalam perunggu itu. Sambil memegang pedang penyembunyi surga, Ye Feng menebas artefak perunggu. Pedang penyembunyi surga langsung membuat sayatan bersih pada perunggu. Ini adalah artefak roh yang memotong besi seperti lumpur, jadi Ye Feng tidak terkejut dengan hasilnya. Setelah menciptakan celah, Ye Feng secara bertahap memperluasnya, tepatnya hingga ukuran yang cukup aman untuk mengekstrak mutiara Sui Hou. Kemudian, Ye Feng meraih perunggu dan mengeluarkan mutiara Sui Hou. Setelah mengeluarkannya, Ye Feng mendapati dirinya memegang sebuah kotak yang terbuat dari kayu langka. Barang ini tidak hanya berharga tetapi juga dibuat dengan indah, dengan ukiran naga yang jelas dan tampak mengesankan. Saat kotak itu dibuka, sebutir mutiara indah muncul di hadapan Ye Feng, bersinar terang, membuatnya secara naluriah berpikir itu adalah mutiara bercahaya. Namun setelah mengamati lebih dekat, Ye Feng menyadari itu bukanlah mutiara bercahaya, melainkan artefak ajaib. Mutiara Sui Hou yang legendaris, setenar Hesibi, memang merupakan mutiara api guntur. Mutiara guntur api merupakan artefak sihir serangan dari alam kultivasi. Bila diresapi dengan ki sejati, mutiara ini dapat dilempar untuk melepaskan guntur api, seperti bom. Namun, mutiara api guntur memiliki beberapa tingkatan, dan yang satu ini adalah artefak roh kelas 1 tingkat atas dengan daya mematikan yang sangat kuat, jadi jika diberi kesempatan, Ye Feng pasti akan mengujinya di suatu tempat. Tak heran jika ia memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Cahaya keemasan ini memikat, dan setelah menyerapnya, basis kultivasi Ye Feng pasti akan meningkat secara signifikan. Tapi ini adalah harta karun yang sesungguhnya, dan Ye Feng tidak akan mudah menyerap cahaya keemasan itu. Jika dia menyerap cahaya itu dan harta ini kehilangan efektivitasnya, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Oleh karena itu, Ye Feng menandai mutiara api guntur lalu menyimpannya di ruang penyimpanannya. Setelah itu, Ye Feng mengeluarkan batu esensi surgawi dan mulai berkultivasi. Saat Ye Feng mengoperasikan ki sejatinya, sejumlah besar energi spiritual muncul dari batu esensi surgawi, mengalir ke tubuhnya, membuat kultivasinya 2 kali lebih efektif. Setelah beberapa saat, ki sejati Ye Feng bertambah kuat, dan batu esensi surgawi berubah menjadi bubuk. Hanya 1 batu esensi surgawi yang digunakan. Namun, efeknya masih sangat kentara, memperlihatkan tanda-tanda terobosan bagi Ye Feng. Dalam perjalanan pulang, Ye Feng mendengar dari Su Tian yang mengatakan batu esensi surgawi ini sangat langka di alam kultivasi, dengan 1 batu dijual sedikitnya 100 juta. Dengan 100 batu di sini, bukankah itu sama dengan 10 miliar? Setelah mendesah,
Ye Feng mengeluarkan ramuan herbal dan kuali obat yang diperoleh, bersiap untuk memurnikan pil. Ye Feng membagi ramuan itu menjadi dua bagian. Satu porsi berisi ramuan terbaik dan ramuan tingkat milenium. Apalagi porsinya ini jumlahnya tidak hanya banyak, melainkan juga banyak, yakni sebanyak 80 tanaman. Bagian yang tersisa memiliki lebih sedikit herba, dan usianya lebih buruk. Namun, ini sudah cukup untuk kultivasi Ye Qian saat ini. Setelah menyiapkan ramuan herbal, Ye Feng dengan bersemangat mulai memurnikannya. Ke-80 ramuan itu dimasukkan ke dalam, dan dengan cepat dimurnikan menjadi cairan obat. Apakah Ye Feng dapat melakukan terobosan atau tidak tergantung pada efek pilnya. Jadi, selama penyulingan, Ye Feng sangat antusias. Bab 90, Keberhasilan Pil Kelas Atas. Ketika Ye Feng sedang memurnikan pil, Su Kun membawa batangan emas itu ke perusahaan perhiasan Liu Sui. Mendengar Su Kun telah tiba, Liu Sui bergegas membawa orang-orang turun ke bawah. Tuan Muda Su, apa yang membawamu ke sini? Dalam pandangan Liu Sui, Su Kun adalah orang penting, dan dia tidak akan pernah mampu menyinggung perasaannya. Terlebih lagi, dia jelas merasa bahwa Su Kun selalu sangat menghormatinya, berpikir bahwa Su Kun mengagumi bakatnya. Tanpa dia sadari, alasan Su Kun berperilaku seperti ini sepenuhnya karena Ye Feng adalah suaminya. Su Kun menghormati Liu Sui karena Ye Feng. Saya punya setumpuk emas batangan yang mungkin berguna bagi Anda, jadi saya membawanya untuk Anda lihat. Su Kun tersenyum sopan dan menuntun Liu Sui masuk ke dalam truk. Di dalam truk itu, ada dua kotak berisi batangan emas yang tak terhitung jumlahnya. Dari mana ini berasal? Melihat begitu banyak emas, Liu Sui bertanya dengan heran. Setelah bertanya, Liu Sui menyadari bahwa dia mungkin bertanya tentang hal-hal yang di luar jangkauannya. Maka Liu Sui segera bertanya, "Berapa? Aku ambil semuanya." Lagi pula, perusahaan perhiasan itu membutuhkan emas dalam jumlah besar, membeli dari siapapun sama saja. Terlebih lagi, Su Kun adalah pemegang saham utama. Harganya bisa dinegosiasikan, bagaimana kalau 100 juta? Su Kun mencoba menebak sambil tersenyum. Bukankah 100 juta agak terlalu sedikit? Kurasa emas di sini setidaknya bernilai 1,5 miliar. Bagaimana kalau dipatok 1,5 miliar? Khawatir Su Kun tidak senang dengan harga serendah itu, Liu Sui segera menyarankan. Kita pertahankan saja di 100 juta, 100 juta itu bukan jumlah yang kecil. Sudah diputuskan. Mendengar kata-kata Liu Sui, Su Kun terkejut dan segera mengambil keputusan. Ini adalah kesepakatan Ye Feng memintanya untuk menjualnya lebih murah. Dia tidak berani mengacaukannya. Memang, dari ekspresi Ye Feng, tampaknya yang terbaik adalah memberikannya secara gratis. Jika Ye Feng tahu dia mengambil 1,5 miliar, bukankah Ye Feng akan mematahkan kakinya? Dia tidak akan berani melakukan hal bodoh seperti itu. Jadi, setelah berbicara, dia membiarkan Liu Sui mentransfer 100 juta kepadanya dan menyerahkan emas, menyelesaikan tugasnya. Setelah ini, Su Kun meninggalkan perusahaan Liu Sui tanpa menoleh ke belakang. Melihat pemandangan ini, Liu Sui langsung tertawa. Tuan Muda Su ini, dia benar-benar peduli dengan perusahaan. Sepertinya Tuan Muda Su sangat percaya pada perusahaan kita. Liu Sui berpikir bahwa Su Kun melakukan semua ini demi kepentingan perusahaan. Tetapi dia tidak tahu bahwa semua ini karena pria di belakangnya, yang menyatakan rasa sayangnya. Sementara Su Kun menjual emas, Ye Feng telah memurnikan sejumlah pil. Batch ini berisi 10 pil, masing-masing berkualitas tinggi. Setelah dikonsumsi, basis kultivasi seseorang akan meroket. Ye Feng sangat puas, meskipun 10 pil ini belum mencapai tingkat ramuan, mereka sudah sangat dekat. Dia telah menggunakan 80 ramuan yang sangat berharga untuk memurnikannya. Dikombinasikan dengan keterampilan alkimia Ye Feng yang kuat, pil ini dapat dianggap tingkat atas. Setelah dengan hati-hati menyimpan 10 pil dalam botol, Ye Feng mulai memurnikan pil berikutnya. Gelombang berikutnya menggunakan lebih sedikit herba, dan tak satu pun yang berusia lebih dari 300 tahun, sehingga efeknya secara alami jauh berkurang. Tetapi pil ini sudah cukup untuk digunakan Ye Qian dan seharusnya membantunya menerobos. Tak lama kemudian, gelombang kedua pun disempurnakan. Ye Feng menciumnya, dan hasilnya sama-sama luar biasa, yang terbaik di antara pil-pil lain yang sejenis. Setelah menyempurnakannya, Ye Feng dengan puas pergi keluar. Di halaman,
Ye Feng melihat bahwa Su Tian telah membawa kembali mesin pemotong batu. Ayo, bantu aku memindahkan semua batu mentah dari sana. Setelah mesinnya siap, Ye Feng memberi instruksi. Baik, Tuan. Su Tian mengangguk patuh dan dengan senang hati pergi memindahkan batu-batu mentah untuk Ye Feng. Su Tian baru saja menjadi muridnya, jadi Ye Feng jelas tidak akan mengajarinya banyak, paling-paling hanya memberinya beberapa petunjuk untuk sedikit memajukan basis kultivasinya. Setelah masa magang, Ye Feng akan memutuskan apakah akan mengajarinya keterampilan sejati berdasarkan kinerja. Bisakah kamu memotong batu? Setelah batu mentah dipindahkan, Ye Feng bertanya. Ya, aku bisa. Su Tian mengangguk. Bagus, potonglah sesuai garis yang sudah ku gambar untukmu. Melihat Su Tian bisa memotong batu, Ye Feng menggambar garis sambil memberi instruksi. Tenaga kerja gratis tidak seharusnya disia-siakan. Atas perintah Ye Feng, Su Tian dengan terpaksa membantu Ye Feng memotong batu mentah. Bro, apa itu tidak terlalu berlebihan? Apa kau merekrut murid atau mempekerjakan buruh? Melihat tindakan Ye Feng, Ye Qian bertanya. Dengan nada mengejek, apa katamu? Ye Feng tersenyum dan mengeluarkan sebotol pil. Ah, pil. Melihat pil di tangan Ye Feng, Ye Qian bergegas menghampiri dengan penuh semangat. Aku bertanya, apa yang kau katakan? Melihat Ye Qian berusaha meraih pil-pil itu, Ye Feng segera menyimpannya dan bertanya lagi dengan mata menyipit. Ku bilang, kakak tampan sekali, kau harus melatih murid seperti ini, kau melakukannya dengan sempurna, jempol. Di bawah pengaruh pil, nada bicara Ye Qian langsung berubah. Petik 2. Di sisi lain, Su Tian terdiam. Awalnya dia hendak mengucapkan terima kasih, tetapi paman junior kecil ini berubah terlalu cepat dan terlalu mudah tergoda. Begitulah, mendengar kata-kata Ye Qian, Ye Feng merasa puas dan menyerahkan pil itu kepada Ye Qian, menyarankan, manfaatkan kehadiranku dan gunakan pil itu untuk menerobos. Oke, Ye Qian mengangguk sambil tersenyum dan segera menelan pil. Di halaman, Su Tian menjadi buruh, Ye Qian bercocok tanam, dan Ye Feng menjadi pengawas. Di bawah pengawasan dan bimbingan Ye Feng, Ye Qian mengonsumsi 3 pil dan menerobos dari level 1 kultivasi Qi ke level 2. Dengan keberhasilan Ye Qian menerobos ke tingkat kultivasi Qi 2, suhu udara di sekitarnya turun, dan daya mematikan dari Qi sejati es dingin meningkat. Yai, aku berhasil, saudaraku, aku berhasil. Setelah mencapai tingkat kultivasi Qi 2, Ye Qian melompat dengan gembira. Kultivasi Qi level 2, tahap awal. Melihat Ye Qian benar-benar berhasil, Su Tian tercengang. Pil macam apa ini, dengan efek sekuat itu? Mungkinkah Tuan juga seorang ahli alkimia? Di dunia ini memang ada alchemy master, dan status mereka sangat tinggi. Memang, meskipun tanaman herbal dapat ditemukan, mengonsumsinya secara mentah jauh kurang efektif dibandingkan mengolahnya menjadi pil. Oleh karena itu, banyak pembudidaya tanaman herbal yang bagus akan menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang alchemy master untuk memurnikan pil, memaksimalkan potensi tanaman herbal tersebut. Kalau tidak, mengonsumsi ginseng berusia ribuan tahun saja paling-paling hanya akan meningkatkan kemampuan seorang seniman bela diri 1 tingkat saja. Namun jika ginseng berusia ribuan tahun dimurnikan menjadi pil, ia dapat langsung membuat seorang seniman bela diri menjadi seorang master bela diri, itulah perbedaannya. Jadi, setelah mengetahui bahwa Ye Feng adalah seorang master alkimia, Su Tian menjadi lebih bertekad dari sebelumnya untuk setia mengikuti Ye Feng seumur hidup, tidak tergoyahkan bahkan di bawah ancaman kekerasan. Selanjutnya bab 91, peningkatan basis budidaya.